Halo sobat semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat saja. Di kesempatan ini saya akan mengulas film yang berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origins 2021. Di awal film, terlihat seorang anak laki-laki yang sedang berjalan bersama ayahnya yang sedang mendorong motor di hutan. Ayahnya terlihat cemas, dan melihat-lihat ke sekitar hutan. Tetapi, menutupi dari anaknya dengan mengobrol kembali bersamanya. Pada malam hari, anak laki-laki tersebut dibangunkan oleh ayahnya dan dibawa ke sebuah ruangan, lalu ayahnya mengatakan untuk tidak bergerak apapun yang terjadi. Kemudian dia menyusuri pintu kabin dengan membawa sebuah pistol, akan tetapi dikejutkan oleh dua bidikan senjata ke arahnya, dan datangnya seseorang yang bernama Agustin. Agustin lalu memberinya dua buah dadu, lalu berkata, "Menang, kau hidup. Kalah, kau mati." Sayangnya mendapatkan angka yang buruk, membuat Agustin akan menembaknya. Tetapi dihentikan oleh anaknya yang keluar dari persembunyian. Tahu anaknya dalam bahaya, kemudian melawan dan menyuruh anaknya untuk pergi. Mendengar anaknya lolos, dia tersenyum dan Agustin pun membunuhnya. Untuk menghilangkan jejak, Agustin membakar kabinnya, dan anak laki-laki itu menatap Agustin dan rumahnya yang terbakar dengan penuh emosi dan amarah. Berpindah ke masa kini, anak laki-laki tersebut kini telah tumbuh menjadi petarung, dia menyebut dirinya Snake Eyes, sama seperti ayahnya. Setelah menang dalam pertarungan, Snake Eyes hampiri oleh Kenta Takamura, di mana dia adalah seorang bos Yakuza yang mengajaknya bekerja untuknya. Namun, Snake Eyes tidak tertarik dengan ajakannya. Sebelum Kenta menunjukkan sebuah koran tentang kematian ayahnya, dia menjelaskan bahwa dia bisa mencari pelakunya, asal dia mau bekerja untuknya. Mendengar itu, Snake Eyes menyetujuinya untuk membalaskan dendam ayahnya. Keesokan harinya, dia pergi ke dermaga. Sesampainya di sana, Snake Eyes terlibat sedikit keributan, tetapi dilerai oleh seorang pria bernama Tommy. Dia adalah sepupu Kenta. Di sana Snake Eyes bekerja di sebuah pabrik ikan untuk menyelundupkan senjata. Dia kemudian dihampiri oleh Tommy yang menyuruhnya untuk menghadap Kenta. Snake Eyes sama yang lainnya berkumpul. Di sana ada satu orang yang berbicara tentang kepercayaan dan kesetiaan pada Yakuza. Mereka kemudian menghajar Tommy dan menodongkan pisau di lehernya, dan tidak lama setelah itu, Kenta datang menjelaskan bahwa Tommy adalah seorang pengkhianat. Dia berada di sini untuk memata-matai mereka. Untuk menguji kesetiaannya pada Yakuza, Kenta menyuruh Snake membunuh Tommy. Namun, karena tujuannya bukan untuk itu, Snake sengaja melesetkan tembakannya. Kesempatan tersebut digunakan oleh Tommy untuk melawan mereka. Snake yang melihat Tommy kesulitan, memutuskan untuk membantunya. Mereka berdua kemudian berlari keluar pabrik, akan tetapi, Yakuza sudah menghadang mereka dengan membawa senjata tajam dari segala arah. Snake dan Tommy terpaksa melawan, dan dengan mudah berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah mendapatkan sebuah perahu, dan siap pergi, Tommy dengan angkuhnya malah mendatangi Kenta dan bertarung dengannya. Melihat Tommy bertarung, Snake membantunya dengan melumpuhkan beberapa Yakuza yang berusaha akan menembaknya. Di saat Kenta mengalahkan Tommy, Snake menyuruh Tommy untuk masuk ke dalam truk, karena para Yakuza mulai berdatangan dan menusukkan pedang ke truk, yang membuat Snake terluka. Dia kemudian menjalankan truk dengan mundur dan menabrak mobil yang berada di belakangnya, kemudian polisi datang dan para Yakuza berhenti mengejar mereka. Setelah terbangun dari tidur, Snake Eyes bingung karena sudah berada di kabin pesawat. Tidak lama kemudian, Tommy datang dan menghampiri Snake, mengatakan akan pergi ke rumahnya di Jepang. Lalu Tommy bertanya, kenapa Snake menyelamatkannya dan bergabung dengan Kenta. Snake menjawab, saya bukan seorang pembunuh dan kesalahan telah bergabung dengan Kenta. Tommy kemudian menjelaskan, bahwa dia dan Kenta adalah calon pemimpin klan Arashikage. Tapi hanya boleh ada satu orang. Yang membuat Kenta mencoba untuk membunuhnya saat pengkhianatannya terungkap. Tommy dipercayakan untuk menentukan nasibnya, dan dia meminta Kenta untuk diusir. Akhirnya mereka sampai di Jepang. Sesampainya di rumah, Tommy disambut dengan banyaknya anggota klan, dan seorang perempuan bernama Akiko. Ia adalah kepala keamanan klan sekaligus penasihat. Mereka bertiga kemudian menemui pemimpin klan Arashikage, ia adalah neneknya Tommy yang bernama Sensama. Neneknya Tommy berkata, telah berhutang budi padanya, karena telah menyelamatkan Tommy. Tetapi Snake menganggapnya bukan apa-apa. Tommy kemudian mengajaknya untuk bergabung ke klan.
Sebagai kepala keamanan, Akiko tidak langsung menyetujuinya, namun, Tommy bersikeras akan melakukannya. Menjelaskan bahwa Clay Arashikage membutuhkan orang seperti Snake Eyes. Tommy pun mengatakan perlunya strategi baru dari ancaman baru. Tommy meminta Ketua Clay untuk menerima dengan melewati 3 tantangan prajurit, dan Ketua Clay mengabulkannya. Tommy menjelaskan 3 tantangan dirancang untuk mengungkap karakter pelamar. 2 tantangan pertama akan membersihkan pelamar dari ego, marah, rasa takut, dan untuk tantangan terakhir adalah tantangan yang sebenarnya. Jika gagal, menuntun pada kematian. Malam harinya, Akiko memberitahu Tommy bahwa Snake itu tidak mempunyai identitas sidik jari, ataupun pengenalan wajah. Dia bekerja untuk Yakuza artinya orang yang berbahaya. Tommy yang tidak terima, menyebutkan nama aslinya Tomisaburo Arashikage seorang calon pemimpin Clay, yang artinya dia tidak akan membahayakan klannya sendiri. Tiba saatnya pada tantangan pertama, Sen sama sebagai pemimpin Clay, memperkenalkan Heart Master dan Blind Master kepada Snake Eyes. Mereka adalah prajurit terhebat di dunia yang paling terhormat. Mereka akan mengajarkan cara bertarung dan cara hidup sesuai pola pikir Arashikage yaitu, tinggalkan ego, bertarung secara terhormat, dan mementingkan sesama dan kejujuran akan menuntun pada keharmonisan. Ketika Snake akan bertanya, Heart Master menyuruhnya untuk diam, karena telah membuang waktu. Lalu Heart Master memilih senjata yang akan digunakan untuk bertarung. Uniknya, Heart Master memilih sebuah mangkuk. Dia mengambil 2 buah mangkuk dan mengisinya dengan air. Salah satu mangkuk diberikan kepada Snake. Heart Master lalu menjelaskan peraturan tantangan pertama. Snake Eyes harus merebut mangkuk yang berisi air darinya, tanpa menumpahkan air setetes pun. Gagal 4 kali dan itu artinya gagal dalam tantangan. Tantangan pelatihan pertama, Snake Eyes mencoba melumpuhkan Heart Master, tetapi Heart Master dengan mudah mampu menjatuhkannya. Snake Eyes mencoba kembali menghajar Heart Master, tetapi mangkuknya berhasil direbut olehnya. Snake Eyes kemudian mengisi kembali mangkuknya dengan air, pelatihan ketiga, namun tidak ada perubahan, Heart Master dengan mudah melumpuhkannya. Ketika sedang mengambil air untuk pelatihan terakhir, Snake Eyes teringat perkataan Tommy. Bahwa dia harus meninggalkan ego, mementingkan sesama dan kejujuran. Snake Eyes kemudian menghampiri Heart Master dan memberikan mangkuk kepadanya. Heart Master juga melakukan hal yang sama. Yang artinya, Snake berhasil dalam tantangan pertama. Pada saat makan malam, Tommy bercerita bahwa dia adalah garis keturunan dari Clay Arashikage, yang sejak kecil dididik untuk memimpin. Dan Tommy berkata, bahwa dia butuh seorang pejuang seperti Snake yang di sampingnya yang telah tinggal, dan tahu dunia baru, tapi mampu menguasai pola pikir Arashikage. Dan bertarung bersama sebagai saudara. Setelah makan malam, Snake meminjam motor Tommy untuk pergi ke pemandian air panas, di sana dia bertemu dengan Kenta, dan di sini diketahui bahwa insiden di dermaga hanyalah rencana mereka berdua, agar Snake mendapatkan kepercayaan dari Tommy. Snake tidak menyukai dengan sejarah Kenta. Snake ingin memutuskan untuk keluar dari perjanjian. Akan tetapi, Kenta lagi-lagi menahan Snake dengan menunjukkan sebuah dadu milik orang yang membunuh ayahnya. Dengan penuh emosi, Snake bertanya, di mana dia berada. Kenta berkata akan memberikan pembunuh ayahnya jika dia bisa membawa simbol kekuatan Arashikage, yaitu, permata matahari, yang disimpan di kastil yang tersembunyi. Kembali ke rumah, Akiko dari kejauhan mengawasi Snake dengan penuh curiga. Keesokan hari, dia bertanya pada Tommy, kenapa tempat ini seperti benteng. Tommy menjelaskan bahwa benteng melindungi permata yang mengandung kekuatan matahari, dan mereka bersumpah untuk tidak pernah menggunakannya, karena permata tersebut mampu menghancurkan apapun, dan itu adalah godaan yang berbahaya. Tommy kemudian memberikan pedang Morning Light kepada Snake Eyes sebagai hadiah, karena telah menyelesaikan tantangan pertama. Sebelum Tommy pergi, dia berkata, bahwa hanya dia, neneknya, dan para master yang bisa mengakses permata matahari dengan DNA mereka untuk membukanya. Di pagi buta, Snake mengendap mencari kastil tempat permata matahari disimpan. Akan tetapi, aksinya itu dipergoki oleh Akiko yang selalu mengawasinya. Melihat Snake membawa pedang kehormatan, Akiko menantangnya untuk bertarung, dan dengan kemampuannya sebagai kepala keamanan, Akiko dengan mudah mampu mengalahkannya. Pertarungan mereka terganggu oleh bunyi telepon, dan ternyata itu dari Tommy. Mereka berdua kemudian bergegas menghadap Tommy. Dia memberitahukan bahwa Kenta menyelundupkan senjatanya ke Jepang, dan akan melakukan pengiriman malam ini di Shinjuku. Sesampainya di Shinjuku mereka bertiga melakukan penyergapan dengan membagi tugas masing-masing.
Akiko lalu memancing anak buah Kenta untuk keluar menghadapinya, sementara Tommy mengamankan sisa dari Akiko. Di sisi lain, Snake menyergap tempat di mana senjata selundupan disimpan dari pintu yang berbeda. Dari atap gedung, ternyata Kenta memperhatikan pertarungan Tommy dan Akiko. Ketika Tommy melihat Kenta ada di atas, kemudian menghampirinya dan bertarung dengannya. Dan lagi-lagi Tommy harus menerima kekalahannya. Akiko yang akan membantu Tommy, digagalkan oleh Snake yang diam-diam menghalanginya dengan tiang dan Kenta pun pergi meninggalkan mereka. Lalu mereka berhasil mengamankan beberapa peti senjata, di sana terdapat logo Cobra. Akiko kemudian memberitahu Snake bahwa Kenta akan memulai perang dengan mereka. Adegan berpindah ke bandara, seorang wanita menerima telepon dan ternyata itu dari Tommy. Wanita itu terlihat cemas, lalu meminta Tommy untuk menunggu sebentar karena harus urus beberapa tamu tak diundang. Diketahui wanita itu bernama Scarlett atau dikenal Mayor O'Hara. Dia adalah anggota JO Unit Kontra-Terorisme Global Elite. Snake bertanya ada masalah apa dengan Cobra. Akiko menjelaskan bahwa Cobra adalah jaringan rahasia sel teroris dan sindikat kriminal. Setelah melumpuhkan anggota Cobra, Mayor O'Hara memberitahu Tommy bahwa ada satu anggota Cobra teratas bernama Barons, yang baru saja tiba di Jepang, dan dia juga berencana akan menyusul ke Jepang secepatnya. Setelah mendengar penjelasan dari Mayor O'Hara, Snake terlihat cemas dan bingung, lalu bergegas untuk menemui Kenta, akan tetapi, hal itu diketahui oleh Akiko lalu mengikutinya. Snake yang mengetahui Akiko mengikutinya, dia bersembunyi dan berhasil mengelabui Akiko. Sesampainya di sana, Snake mengungkapkan dia terlibat bukan demi bekerja untuk teroris, dan dikejutkan dengan munculnya Barons, yang merupakan anggota Cobra. Snake ingin keluar dari perjanjian, tetapi Barons menjelaskan bahwa agenda mereka adalah serangkaian timbal balik. Kenta ingin menghancurkan Clay. Dia menginginkan permata matahari, dan Snake ingin orang yang membunuh ayahnya. Barons kemudian menunjukkan video Agustin yang sedang diikat kepadanya. Memberinya waktu 3 hari untuk mengambil permata matahari tersebut, dan jika tidak, dia tidak akan bisa membalaskan dendam ayahnya. Blind Master menjelaskan tantangan kedua kepada Snake Eyes di sebuah hutan, dan hanya dia sendiri yang di mana tantangan ini akan mengungkap kelemahannya. Blind Master menyuruh Snake untuk mengikuti sebuah cahaya, cahaya tersebut semakin membesar. Dia melihat masa lalunya yang mengerikan. Di dalamnya Snake meminta maaf pada ayahnya, karena tidak bisa menyelamatkannya, dan ayahnya pun muncul berkata ini bukan salahnya, dan yang terpenting untuknya adalah anaknya selamat. Semuanya normal kembali. Snake Eyes bertanya apakah dia lulus atau tidak, dan Blind Master menjelaskan tantangan kedua lebih dari sekedar lulus atau tidak, dia harus melepaskan bebannya agar bisa mengatasi tantangan ketiga. Snake didatangi oleh Akiko, di sana Akiko langsung mengutarakan kecurigaannya pada Snake, alhasil Snake pun terpaksa mengungkapkan jati dirinya kepada Akiko. Dia mengatakan semuanya tentang masa lalunya yang sangat kelam. Sayangnya, Snake tidak bisa mengatakan apapun soal kerjasamanya. Namun ia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga, dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal itu Akiko pun akhirnya luluh. Keesokan harinya, Snake akan menghadapi tantangan ketiga. Blind Master menjelaskan, jika lolos dia akan menjadi Arashikage dan mendapatkan akses pengetahuan dan kekuatan Clay. Blind Master menyuruhnya untuk turun dan menginjak sebuah tuas. Tidak lama setelah itu penghalang terbuka, 3 ekor anakonda raksasa muncul yang tidak akan menyerang jika hatinya murni. Namun, karena hatinya kotor, penuh dengan keinginan balas dendam, anakonda tersebut menyerang dan melilitnya. Untungnya di Akiko datang menyelamatkannya. Tetapi Tommy dan Snake akan dihukum oleh Sense. Karena dia sudah gagal dan itulah aturannya. Shinichi menjelaskan, ini bukan salah Tommy. Hatinya tidak murni karena dia mencari balas dendam atas kematian ayahnya, dan dia kemudian diusir oleh Sen sama. Snake Eyes meminta maaf kepada Tommy. Dia menggores tangannya dengan pedang, dan Tommy juga melakukan hal yang sama. Mereka kemudian bersalaman, dan Snake membersihkan darahnya dengan kain yang dimana ini adalah penipuan, agar dia bisa mengakses permata matahari. Tidak lama setelah itu, Snake melakukan aksinya untuk mencuri permata tersebut, merusak sistem keamanan dengan sengaja, agar mereka pergi ke tempat permata matahari disimpan. Tommy dan Akiko pergi ke kastil untuk memeriksanya, dan setelah mengetahui bahwa permatanya masih ada. Mereka pun pergi meninggalkan kastil, dan inilah kesempatan untuk Snake mencurinya menggunakan darah Tommy yang menempel di kain. Snake berhasil membuka kuncinya dan mengambil permata matahari tersebut. Namun Akiko memergokinya yang membuat mereka bertarung.
Dan Snake berhasil melarikan diri dengan membawa permatanya. Kemudian pergi ke dermaga memberikan permata tersebut kepada Kenta. Dan dia mencoba menggunakan pada anak buahnya, dan hancur terbakar. Lalu Kenta berkata pada Barons, dia akan memberikan permatanya setelah Clay Arashikage hancur. Di tempat lain Snake bertemu Agustin, orang yang telah membunuh ayahnya. Snake yang penuh dengan emosi bertanya, kenapa dia membunuh ayahnya? Agustin menjawab, itu adalah perintah dari Cobra, dan sekarang dia bukan anggotanya lagi. Mendengar hal tersebut, Snake melayangkan pedangnya ke arah Agustin. Bukan untuk membunuhnya, tapi melepaskan ikatannya, dan berkata, dia harus menghentikan Kenta. Tommy dan Akiko melihat Snake. Di saat Yakuza mengikuti mereka dari belakang, Tommy dan Akiko melayangkan pedangnya pada Snake, dia kemudian melompat melumpuhkan Yakuza yang mengejar mereka, dan Akiko menganggap dia berada di pihaknya. Di sisi lain, Kenta yang sudah tiba di kastil menghancurkan apapun yang ada di sana. Mayor Ohara tiba dengan membawa sebuah senapan. Ia berhasil melumpuhkan beberapa Yakuza, tapi harus mengakui kekalahannya dari Barons. Untungnya Heartmaster mampu mengalahkan Yakuza yang menyerangnya. Di saat Snake dan Tommy bertarung di atas truk, Snake memberitahu Tommy bahwa Kenta membawa permatanya dan terpaksa menghentikan pertarungan karena Yakuza menembaki mereka. Karena tahu sudah hancur, Barons meminta Kenta menepati janjinya untuk memberikannya permata matahari. Akan tetapi dia malah menyerangnya. Snake, Tommy dan Akiko tiba di kastil. Kenta pergi untuk melawan mereka. Mayor Ohara mengajak Barons untuk menjadi sekutu sementara, dan dia menyetujuinya. Sebelum menghadapi Kenta, Tommy dan Snake dikepung oleh para Yakuza, tetapi mereka berdua berhasil melumpuhkan mereka semua. Sein dengan para master menyiapkan sebuah peledak. Mereka kemudian menghampiri Kenta dengan sisa anak buahnya yang sedikit. Mayor Ohara dan Barons langsung menyerang mereka semua. Tetapi karena Kenta membawa permata matahari, dia tidak bisa dibunuh oleh senjata atau panas sekalipun. Sein kemudian melemparkan bom asap yang membuat mereka bersembunyi, dan Barons malah melarikan diri. Ketika Tommy menyerang Kenta, dengan tiba-tiba disusul oleh Sein yang menutupi pandangannya dan juga kan peledak yang tadi sudah dipersiapkan yang membuat Kenta terpental karena ledakan. Dan Tommy berhasil mengambil permatanya. Tommy menyerang Kenta dengan permata tersebut, tetapi Sense marah karena dia sudah melanggar sumpah dan meminta permata tersebut darinya. Snake mengejar Kenta yang melarikan diri ke hutan. Sialnya, Kenta berhasil melukainya di tempat anakonda raksasa, dan menusuknya kembali. Untungnya dia berhasil mengikat kaki Kenta dan membawanya masuk ke tempat anakonda tersebut, walaupun Kenta berasal dari keluarga Clay. Anakonda tersebut tetap menelannya, karena hatinya kotor. Sialnya tangan Snake terikat, yang membuat dia ikut terseret anakonda. Kemudian memutuskan rantainya yang berarti hati Snake Eyes sekarang sudah murni. Karena rasa balas dendamnya sudah hilang. Keesokan harinya, Sense mengungkapkan, dia tidak akan menjadikan Tommy sebagai pemimpin Clay, karena dia telah menggunakan permata matahari, dan itu melanggar sumpah. Tommy mencoba beralasan tetapi keputusan sudah bulat yang membuat Tommy marah dan mengajak Snake untuk bersekutu kemudian pergi meninggalkan Clay. Snake Eyes berencana untuk mengejar Tommy, untuk menyadarkannya dan Akiko memberinya sebuah pakaian khusus. Mayor Ohara menghampiri mereka berdua, dan memberikan sebuah dokumen kepada Snake. Mayor Ohara menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang Joe, dia menyembunyikan semua identitas anaknya untuk melindunginya. Dan berkata dia mati karena menyusup ke sel kobra dan ketahuan. Karenanya ribuan orang bisa terselamatkan. Mayor Ohara kemudian mengajak Snake untuk menjadi anggota Joe. Tetapi sebelum itu Snake ingin membawa Tommy kembali pulang. Scene terakhir memperlihatkan Tommy sedang berada di pesawat. Barons menghampirinya, mengajak untuk bekerja sama. Tommy kemudian menyuruhnya untuk memanggil Storm Shadow. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Snake Eyes. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel kami. Dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, tulis komentar dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.